warahmatullahi wabarakatuh. Ini sistem manajemen usaha jasa konsultan dan kontraktor. Informasi terintegrasi keuangan dan perpajakan ITD Tenaga dan Cara dibuat sesederhana mungkin sesuai keadaan usaha agar mudah dipahami. Dibuat oleh Juna. Ini punya hak cipta. Jadi sistem manajemen informasi dibuat sesederhana mungkin sesuai keadaan yang ada agar mudah dipahami. Nah, sebelum itu maka penjelasan penting ini tentang prinsip dasar. Pisahkan, bedakan antara organisasi manajemen. Jadi di bagan ini bagan ini menjelaskan secara singkat kalau kantor pusat manajemen ini inti. Ini merupakan pusat usaha penyedia jasa. Dari ini kantor pusat ini atau yang ada sekarang di sini di Limbato. Dari sini ini akan menghasilkan yang namanya proyek konsultan dan proyek kontraktor. Nah, nanti setelah itu akan ada kalau sudah ada ini akan ada kantor lain manajemen tersendiri atau proyek konsultan. Nanti akan ada yang ditugaskan misalnya di dalam penawaran atau apa itu ditugas, ada yang perencanaan DD, ada supervisi, nanti ada tenaga ahli sendiri begitu. Kemudian ada manajemen kantor pengurusan sendiri, begitu pula dengan proyek kontraktor. Jadi di kontraktor ini biasanya ada di resikit, ada yang kantor-kantor lapangan, ada pekerjaan di. Setelah itu ada manajemennya tersendiri. Kontraktor lebih pada pelaksanaan konstruksinya itu. Jadi yang paling inti muaranya itu dan sumbernya itu adalah kantor pusat ini. Karena ini yang akan nanti menghasilkan proyek konsultan dan proyek kontraktor yang kemudian nanti selanjutnya akan ada manajemen untuk bagaimana proyek konsultan misalnya didapatkan proyek perencanaan atau DD atau proyek pengawasan. Nanti akan ada tenaga yang akan dialokasikan di situ, tenaga ahli yang akan didatangkan atau bagaimana seperti apa itu selanjutnya. Begitu juga dengan kontraktor. Maka selanjutnya akan ada manajemen tersendiri untuk hal itu. Namun kantor pusat manajemen usaha ini yang merupakan yang paling inti dari semua dari pusat usaha. Selanjutnya, ini penting sesuai pembahasan tadi, maka tadi kita akan fokus pada titik utama. Jadi fokus dulu pada titik utama yaitu sasaran usaha penyedia jasa yaitu kantor pusat manajemen, karena disitulah sumber aktivitas kerja yang mendapatkan job proyek dan muara hasil kerja proyek profit yang aman dan berjaya. Artinya di kantor ini pusat inilah sumbernya. Jadi di sini sumber untuk mendapatkan itu proyek dan juga muara dari hasil. Kalau ini termanajemen terkontrol, kalau sudah dapat nanti juga akan dikontrol dikendalikan oleh kantor pusat ini. Jadi utamanya ini kantor yang akan menghasilkan ini proyek ini, itu yang paling utama dan juga menjadi muara nanti untuk keuntungan di setelah pelaksanaan. Dan perlu diingat yang kedua, proyek itu hanya hasil dari usaha yang memiliki batas waktu tertentu, tapi usaha atau kantor pusat yang tadi itu adalah aktivitas rutin perusahaan penyedia jasa yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Jadi kalau yang namanya usaha itu usaha apa saja itu dia tidak memiliki batas waktu tertentu. Itu namanya usaha perusahaan.
itu tidak memiliki batas waktu. Tapi kalau yang namanya proyek itu hanya sesuatu hasil dari usaha yang tadi ini. Dari sini ini dapat proyek ini memiliki batas waktu, sehingga dia berbeda antara proyek dan usaha, manajemen proyek dan manajemen usaha. Untuk manajemen proyek, khususnya proyek konstruksi akan dibahas selanjutnya, karena manajemen konstruksi itu berbeda dengan manajemen usaha jasa. Manajemen konstruksi bertujuan mencapai pekerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya keuntungan. Jadi nanti akan ada caranya manajemen itu, karena di dalam perkuliahan pun itu ada satu mata kuliah khusus untuk manajemen konstruksi yang intinya bagaimana mencapai pekerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Karena menggabungkan tiga hal itu agak sulit. Nah, sehingga membutuhkan satu manajemen sendiri. Bahkan ada SKA khusus tentang manajemen konstruksi ini, sehingga artinya itu ini bidang tersendiri. Nanti setelah itu entah mungkin juga bisa disubkontrakkan atau bagaimana dan lain. Pada intinya ada yang paling utama itu adalah manajemen pusat kantor penyedia. Jadi manajemen pusat kantor itu yang paling utama, yaitu yang ini yang paling utama, yaitu yang ada di Limbato sekarang, karena di sini pusatnya. Di sini yang akan menentukan bagaimana mendapatkan itu, bagaimana ada rutinitas yang bekerja sehingga mencapai satu tujuan untuk mendapatkan. Nah, maka dengan demikian, apa saja yang menjadi pendapatan usaha dan rutinitas kerja pada usaha kantor pusat penyedia jasa. Jadi ada beberapa hal yang akan dikelompokkan ini di dalam aktivitas ini, maka dia mendapat pendapatan apa yang akan didapatkan dari sini, apa saja kerjanya dari sini. Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Maka kita sampai di sini dulu. Selanjutnya akan ada pembahasan khusus untuk pendapatan dan kerja-kerja apa saja yang rutin di sini, tapi durasi dulu, mengingat durasi. Oke.